Pagi-pagi keesokan harinya, malam baru saja memudar. Matahari merah terbit. Gunung dan punggung bukit tertutup matahari pagi. Kabut pagi susu di hutan mengalir perlahan, melilit setiap pohon yang menjulang tinggi. Pohon. Di atas pohon, 3 sosok tegak berdiri tertiup angin. Mereka adalah Xiao Yan, Long Yan, dan Jingdu. Kurang tidur di malam hari tidak berpengaruh pada kondisi mental ketiganya. Dan ketiganya gemetar saat ini. Dan mata mereka tertuju pada tebing gunung di kejauhan. Tebing yang berbentuk seperti pisau ini sangat berbahaya. Dan warnanya agak kemerahan. Seolah-olah sudah lama dicelup oleh sinar matahari. Yang membuat orang merasa sedikit gerah dan gerah. Yang paling mengejutkan ketiganya adalah di setengah pinggang dinding tebing. Tiba-tiba sebuah batu besar menggantung. Seolah terbang melintasi tebing dan dimasukkan ke dinding tebing. Dan warna bebatuannya bahkan lebih aneh lagi. Lingkaran hitam dan coklat ditutupi dengan seluruh batu. Tempat gelap-gelap dan warnanya sangat dingin. Tempat coklat ditumpuk seperti kulit badak. Mereka sama sekali tidak seperti batu. Tekstur tebing ini sangat menakjubkan. Bisa membuat orang merasa panas. Tapi yang paling menakjubkan adalah batu itu. Warnanya terlalu aneh. Itu pasti harta karun. Kakak Xiao, ayo gali batu itu. Xiao Yan sepertinya tidak mendengar kata-kata itu, dan melirik ke tebing dan bebatuan. Setelah sedikit mengernyit, dia menatap sebuah pohon di tebing di sebelah bebatuan. Kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur melayang. Terkejut. Tanah berbisik, tanah matahari. Aku tidak pernah menyangka bahwa tebing ini akan menjadi tanah matahari. Suara rendah Xiao Yan mengejutkan Jing Wuchen dan Long Yan. Apakah itu tempat matahari yang ekstrim? Jing Wuchen bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah kamu melihat pohon di dekat batu? Ada apa dengan pohon itu? Bukankah penuh dengan buah merah kecil? Tidak ada yang istimewa. Jing Wuchen tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang pohon itu untuk waktu yang lama. Dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Artinya, pohon semacam itu hanya tumbuh di tempat yang sangat cerah. Ya, meskipun aku belum pernah melihat pohon seperti ini. Tapi buahnya terlalu familiar bagiku. Xiao Yan menoleh ke keduanya dan berkata dengan penuh semangat. Itu adalah buah kehidupan yang akan matang. Pohon kehidupan hanya tumbuh di bawah sinar matahari. Anda harus mengekstraksi esensi dari sinar matahari milenium. Lalu mekar di milenium. Dan menghasilkan di milenium. Petik 2. Mata Long Yan mulai bersinar. Dan wajah kecilnya tampak tersenyum bahagia. Buah kehidupan tidak asing baginya. Ketika Xiao Yan memurnikan Hui Chun dan dia telah mendengar Xiao Yan memperkenalkannya. Buah kehidupan. Kamu bilang buah merah kecil itu adalah buah kehidupan? Jing Wuchen tiba-tiba bersinar dengan emas. Saya hanya mendengar bahwa buah kehidupan adalah hal yang baik. Tetapi saya belum pernah melihatnya. Saya juga tidak tahu apa gunanya. Saudara Xiao, perkenalkan saya. Mengambil secara langsung dapat mengobati luka dalam yang sangat serius. Jika disempurnakan menjadi obat mujarab, efeknya akan lebih terasa. Xiao Yan tersenyum penuh semangat dan bahagia. Kebetulan saya memiliki beberapa resep yang membutuhkan buah kehidupan ini. Dan buah kehidupan selalu tidak terlalu banyak. Karena ramuan jenis ini sangat berharga. Mereka luar biasa. Petik 2. Oh, saya mendengarnya. Dan menjadi lebih tertarik. Apa obat mujarab itu? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Xiao Yan berpuas diri saat memikirkan obat mujarab semacam itu. Tentu saja. Meski rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Aku menganggapnya begitu. Oke,
Nada suara Xiao Yan berangsur-angsur menjadi bangga. Dan dia mulai memperkenalkan satu persatu ke kamar yang bersih. Cinta jiwa. Itu dapat menyembuhkan luka jiwa. Untuk pertama kalinya, ia memiliki peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Bunga kehidupan. Dapat bangkit dari kematian. Memulihkan kekuatan. Dan meregenerasi nirvana. Wow, sebelum Xiao Yan selesai berbicara, dia mau tidak mau menyela pengenalan lanjutan Xiao Yan. Terkejut dengan kebersihannya, dan gemetar karena seruan. Lewati. Petik 2. Sembuhkan luka jiwa. Dapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Hidupkan kembali. Pulihkan kekuatan. Ya Tuhan, semua ini bisa gila. Ngomong-ngomong, Kakak Xiao, kamu sepertinya belum selesai bicara. Apakah ada yang lebih anti kejahatan daripada dua jenis ramuan tadi? Hanya setengah waktu sebelum Jing Xuangchen kembali kepada Tuhan dan bertanya dengan mendesak. Ada jenis lain. Tetapi tidak ada hubungannya dengan meningkatkan kekuatan atau menyelamatkan nyawa. Itu hanya istimewa. Tidak bertentangan dengan langit. Berbicara tentang ini, wajah Xiao Yan menjadi sedikit aneh. Dan dengan desakan mata yang bersih dan berapi-api, dia perlahan berkata, Hui Chundan, bisa membuat orang lebih muda. Peremajaan. Jing Wuchen mendengarnya sebentar, dan bertanya-tanya apakah efek dan terlalu luar biasa, atau kontras antara dua ramuan mengerikan itu terlalu besar, dan wajahnya menjadi seaneh Xiao Yan. Bodoh untuk beberapa saat, dia tiba-tiba melompat dan berteriak mata terbuka lebar. Saudara Xiao berkata, tetapi hanya dua yang muncul dalam pelelangan. Menarik beberapa wanita untuk merebut Chun-Chun. Xiao Yan mengangguk. Saya menyengat paha saya dengan keras. Dan rasa sakit di hati membuktikan bahwa itu jelas bukan mimpi. Hanya debu bersih yang mengeluarkan kata-kata umpatan. Aku bercinta. Apa kau berhasil melakukannya? Ketika Xiao Yan mengangguk, kejutan bersih dan tanpa debu segera berubah menjadi kegembiraan. Dan bintang-bintang kecil itu berkedip. Ya Tuhan. Aku tidak menyangka itu dibuat olehmu. Hebat, hebat, ada apa denganmu? Seheboh ini, Xiao Yan melihat kegembiraan Jing Wujing hampir disorientasi, dan beberapa tidak mengerti. Kegembiraan seperti apa menurut Anda pria besar seperti ramuan yang disukai wanita? Sedangkan kamu, sial, menurutku kamu bodoh dalam kultivasi, dan tidak jelas apa arti Chundan bagi orang-orang kita kali ini, kan? Jing Wuchen hampir pingsan oleh Xiao Yan. Tahukah Anda berapa banyak wanita bertelanjang kaki dan menyesal tidak berpartisipasi dalam pelelangan itu? Tahukah Anda bahwa hampir setiap keluarga besar sekarang mengirim seseorang untuk berjongkok di rumah lelang setiap hari untuk menunggu kabar Chun-Chun? Tapi semua wanita di seluruh benua Dou sangat dicari. Dan, ini adalah obat mujarab tiada taraf untuk menjemput gadis. Nenek. Kakekku benar-benar memiliki teman seperti kakak Xiao. Ini adalah berkah terbesar dalam hidupku. Jika kakak Xiao nyaman, kembalilah dan buatkan beberapa tablet untuk kakekku. Aku tidak percaya bahwa wanita manapun bisa menolak ini. Godaan untuk tetap muda selamanya tidak harus dengan patuh dimasukkan ke dalam pelukanku. Sayangku. Petik 2. Jing Sui meneteskan air liur. Seolah-olah wanita cantik itu sudah mabuk. Xiao Yan agak lamban. Dia telah melihat beberapa wanita bergegas kembali ke Chundan di pelelangan dan tahu bahwa Hui Chundan dicintai oleh wanita. Tetapi dia tidak menyangka akan mencapai level seperti itu. Sambil mendengarkan kata-kata Jingdu, dia berpikir dengan sedikit penyesalan bahwa dia harus membuat beberapa lagi kali ini. Satu untuk Xiao Qi, satu untuk Qinglin, satu untuk Zhen Ni, dan satu untuk Muer. Yah. Satu untuk masing-masing Suner dan Kailin. Yah. Satu untuk Ziying pasti. Yah. Satu untuk debu Jingdu. Nah. Le Shaolong, Nan Erming, Xiao Zhan, dan Badai juga memberikan satu untuk masing-masing. Xiao Yan berpikir sejenak. Dan tiba-tiba mendengar Long Yan berteriak keras. Oke. Tidak ada debu. Puluhan juta ramuan berharga yang ingin kamu ambil? Berapa banyak lagi? Kamu tahu. Kaisar Iblis meminta peremajaan dan untuk leluhur tua dari klan Iblis. Tetapi datang ke pintu secara langsung. Menghabiskan semua materi. Mengatakan semua hal baik.
dan akhirnya membayar harga keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Petik 2. Apa? Jing Wuchen tersentak oleh kata-kata Long Mao. Dia tahu bahwa Hui Chun dan sangat populer di kalangan wanita. Tetapi dia tidak tahu bahwa bahkan untuk Dan, Kaisar Iblis harus keluar dan memohon untuk dirinya sendiri. Belum lagi bahkan leluhur tua bintang 9 dari suku Iblis harus membayar harga seperti itu. Butuh waktu lama baginya untuk menekan keterkejutan di hatinya. Menatap Xiao Yan dan menjilat bibirnya dengan senyum pahit. Maaf, Kakak Xiao. Aku terlalu cuek. Perlakukan aku seperti aku tidak mengatakan apa-apa. Don jangan bilang sedikit. Meski itu satu, saya tidak mampu menjualnya kepada Anda, Tuan. Penampilan frustrasi Xiao Yan membuat Xiao Yan marah dan lucu. Xiao Yan menepuk bahu Jingwu dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Artilom hanya untuk memberikan apa yang kamu inginkan dan apa yang pantas kamu dapatkan. Rakyat." Kakak Xiao, kamu tidak perlu menghiburku. Long Zeng benar. Aku hanya akan melamun untuk obat mujarab yang langka dan mahal. Mengetahui kebersihan Hui Chun dan yang berharga, di mana saya berani berharap Xiao Yan memberinya satu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu sangat serius? Teori dan ini tidak terlalu berguna dalam praktiknya. Tetapi itu hanya mengenai kelemahan kecantikan wanita. Ditambah hanya aku yang bisa membuatnya. Yang membuat benda ini langka dan mahal. Xiao Yan tersenyum. Padahal, kecuali buah kehidupan, bahan lain sangat umum. Tidak sulit ditemukan. Tidak ada debu. Wanita mana yang benar-benar kamu cintai hari ini? Dan tanpa kamu bicara, Xiao harus membuatkannya untukmu sebagai hadiah untuk saudaramu. Xiao Yan memberi Xiao Jing janji. Pikiran Xiong Xiao bersih dan jernih. Jing Wuchen mendengar kata-kata itu membeku. Matanya sedikit basah. Dan kemudian dia berkata kepada Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan melihat panas terik di mata Xiong Xiao ketika dia melihat buah kehidupan. Wuchen tahu bahwa buah dari hidup sangat penting bagi saudara Xiao. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda merusak ramuan obat langka untuk wanita yang saya sukai? Petik 2. Apakah obat yang berharga lebih berharga daripada sentimen yang tak ternilai harganya? Xiao Yan segera bertanya. Lagi pula, ada begitu banyak buah dari pohon itu. Bagaimana kalau mengambil satu untuk wanita kesayangan kakakku untuk membuat peremajaan? Setelah mendengarkan pertanyaan Xiao Yan, dia menatap Xiao Yan dan menatap matanya sendiri. Dia menundukkan kepalanya tanpa debu dan dengan cepat menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, "Aku bertemu Danding. Aku tidak lagi percaya pada persahabatan. Tetapi sejak saya bertemu After Brother Xiao, saya percaya kembali bahwa ada kasih sayang yang tak ternilai di dunia." Wuchen benar-benar berterima kasih kepada saudara Xiao. Petik 2. Sangat sopan. Tidak seperti kehidupan game yang saya tahu. Kebersihan yang tak terkendali. Xiao Yan bercanda dengan sedikit senyum. Itu tidak menjadi seperti ini sampai aku mengenalmu. Jing Wuchen terhibur oleh Xiao Yan. Hatinya berangsur-angsur lepas. Dan senyuman bergoyang di matanya. Berjalan denganmu seperti ini. Entah kaget atau terharu. Xiao Ye, suasana hati yang berhasil aku kembangkan selama bertahun-tahun telah dirusak olehmu. Hahaha. Xiao Yan tertawa. Long Yan tertawa. Dan Jing Wuchen tertawa sesudahnya. Xiao Yi sedang berbaring di atas Xiao Yan. Dan entah bagaimana mengklik kiri ini dan melihat ke kanan. Lalu menyipitkan matanya. Mulutnya menyempit. Dan tersenyum. Ya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengarahkan pandangannya pada pohon kehidupan lagi dan berkata dengan sedikit khawatir, "Buah kehidupan akan matang. Buah kehidupan yang matang harus dipetik pada siang hari dan matahari akan terpelihara sepenuhnya. Ini obat. Kami tidak punya banyak waktu." Petik 2. Ini baru pagi-pagi sekali. Dan masih ada waktu sebelum tengah hari. Mengapa Xiao Xiong mengatakan ini? Jing Wuchen sedikit bingung mengapa Xiao Yan berkata tidak ada banyak waktu. Karena batu itu. Berbicara tentang batu itu. Ada warna yang bermartabat di mata Xiao Yan. Batu, hei. Kamu juga melihat bahwa batu adalah harta karun? Tapi bagaimana kita bisa kehabisan waktu ketika kita memetik buah dulu baru menggali batu itu? Xiao Yan mengulurkan tangan dan berkata, "Lihatlah batu raksasa itu lebih dekat."
Mendengar sesuatu yang salah dari kata-kata Xiaoyan, dia melihat ke batu besar di tebing dengan kebingungan yang jelas. Menatap mematikan untuk waktu yang lama. Dan akhirnya menggelengkan kepalanya dengan bingung. Menunjukkan bahwa dia tidak dapat melihat alasannya. Long Yan tidak melihat kelainan pada batu. Dan menoleh untuk melihat wajah Xiaoyan dengan pertanyaan yang sama dengan ruang bersih. Awalnya saya pikir itu adalah batu. Tapi itu terlalu tiba-tiba dan membuat saya bertanya-tanya. Jadi saya menyelidiki dengan kekuatan jiwa. Dan ternyata saya terkejut bahwa itu sama sekali bukan batu. Tetapi dunia. Warcraft. Dan juga Warcraft awal bintang 6. Petik 2. Apa? Jingjing dan naga itu tertegun kaget. Melihat batu raksasa itu lagi dengan jantung berdebar kencang. Tetapi masih tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Tapi keduanya tidak mempertanyakan keputusan Xiaoyan. Mereka percaya Xiaoyan tidak akan pernah salah membacanya. Tidak boleh terlambat. Kita akan segera mulai. Dan berusaha untuk menyelesaikan Warcraft ini sebelum tengah hari. Kamar bersih saat ini memiliki kepercayaan buta pada Xiaoyan. Dengan Xiaoyan. Belum lagi itu adalah World of Warcraft bintang 6 awal. Bahkan jika itu adalah 7 bintang pertama. Dia berani bergegas. Long Yan juga memegang senjata. Selama Xiaoyan memerintahkan, dia akan membunuh masa lalu. Xiaoyan menghembuskan napas panjang dan memikirkannya. Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan gegabah. Setiap harta surga dan bumi memiliki binatang penjaga di sampingnya. Diperkirakan Warcraft seperti batu ini juga sedang menunggu buah kehidupan menjadi dewasa. Jika kita dengan cara ini, saya akan membunuh masa lalu. Hanya untuk takut buah kehidupan akan dirusak oleh amukan Warcraft ini." Petik 2. Mata Xiaoyan memancarkan kekhawatiran yang dalam. World of Warcraft itu berada di awal dari 6 bintang. Dan kami bertiga hanyalah puncak dari 4 bintang. Bukankah seharusnya terburu-buru menghancurkan hasil kehidupan karena kami muncul? Jing Wuchen menebak. Ada benarnya. Aku mengabaikannya. Xiaoyan mengerutkan kening. Alisnya berangsur-angsur menjulur. Tetapi segera mengerutkan kening. Tapi tetap tidak. Anda berpikir, ketika buah kehidupan akan matang, World of Warcraft ini tidak peduli seberapa membenci musuh. Anda tidak akan terlalu jauh. Titik. Pertarungan dengan Six Star Warcraft harus memiliki jangkauan yang luas. Bagaimana buah kehidupan yang rapuh itu bisa bertahan? Petik 2. Kata-kata Xiaoyan seperti palu godam yang jatuh dengan keras. Memecah kegembiraan dua orang sekaligus. Bersih dan berdebu. Saling berhadapan dengan mata panjang. Dan menatap mata kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu bagaimana? Jing Chen bertanya dengan frustrasi. Hanya ada satu cara. Xiaoyan berpikir sejenak dengan rasa percaya diri yang kuat di matanya. Kami pertama kali menunjukkan Weakli untuk memimpin Warcraft sejauh mungkin. Selama kami tidak mengekspos kekuatan yang dapat mengancam Warcraft, itu tidak akan melukai buah kehidupan. Petik 2. Lalu aku datang untuk menarik perhatian Warcraft. Kamu berpura-pura tidak melawan dan mundur. Dan perlahan-lahan mendekati pohon kehidupan. Saat tengah hari, saya akan menggunakan kekuatan terkuat saya untuk mempertahankan Warcraft. Dan Warcraft itu pasti akan tumpul karena peningkatan kekuatan saya yang tajam. Jika Anda bersih, Anda dapat menggunakan mulut ini untuk mengambil hidup Anda. Buah-buahan harus cepat. Dragonfly membuka pertahanan terkuat untuk melindungi bebas debu dan pohon kehidupan untuk mencegah serangan jarak jauh Warcraft. Petik 2. Oke. Metode ini bagus. Itu dia. Long Yu mengangguk dengan penuh semangat. Dengan pertahanan mesumnya. Setelah serangan Warcraft bintang 6, tidak cukup untuk menimbulkan ancaman besar baginya. Tapi dengan cara ini, Warcraft pasti akan menumpahkan semua amarahmu pada saudara Xiao. Bisakah kamu menahannya sendirian? Meskipun saya tahu Xiaoyan sangat kuat, meskipun saya sangat yakin tentang Xiaoyan, saya tidak bisa tidak khawatir tentang apakah Xiaoyan dapat menahan kemarahan Warcraft awal bintang 6 saja. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata dengan bangga, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Warcraft di hari-hari awal tahap bintang 6 tidak menimbulkan ancaman apapun bagiku. Jika aku tidak khawatir buah kehidupan dihancurkan, jika saya biarkan pergi dari tangan dan kakiku, ditambahi kecil, membunuhnya bukanlah masalah." Petik 2.
Kata-kata Xiao Yan membuat Jing Wuchen benar-benar terpana untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka Xiao Yan begitu kuat. Bahkan Warcraft bintang 6 awal pun tidak. Melihat Xiao Yan, Jing menemukan bahwa sosok Xiao Yan sudah tinggi di awan. Tetapi tidak mungkin untuk dijangkau. Dia hanya bisa menghela nafas. Kamu bisa membunuh 5 bintang di tengah adalah seorang jenius yang tiada taranya. Kamu bisa memilih Warcraft bintang 6. Aku benar-benar ragu kamu masih manusia. Hahaha, Xiao Yan tertawa. Yah, mari kita mulai. Keduanya mengangguk. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan, berbentuk seperti angin, bergegas ke Warcraft. Langkah ketiganya belum juga mendarat. Dan, batu raksasa di dinding tebing yang sepertinya belum tergerak selama ribuan tahun telah berpindah. Hanya untuk mundur dengan lembut. Tanah dan bebatuan di titik kontak. Batu raksasa dengan dinding tebing telah retak. Dan retakan tersebut telah retak. Menyebar di sekitar. Di dalam debu. Tubuh Wu bergetar. Dan melayang di atas kepala ketiga pria itu. Tubuhnya, yang panjangnya ratusan meter, penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Di bagian depan tubuh, yang tampaknya sama dengan roh, sepasang mata darah besar perlahan terbuka, dipenuhi dengan iritabilitas yang tak ada habisnya dan dilecehkan oleh orang-orang yang haus darah, menatap Xiao Yan. Pada saat yang sama, tanduk panjang puluhan meter terbentang dari mata darah. Seluruh tubuh berwarna hitam, cahayanya bersinar, dan sedikit dingin berkilauan di bawah sinar matahari. Ya Tuhan! Ini adalah naga batu tingkat atas di Six Star Warcraft. Sisiknya setebal batu. Pedangnya sulit dilukai. Dan pertahanan jiwa dikatakan bagus. Melihat mata darah dan tanduk hitam, Jing Wuchen akhirnya teringat akan Warcraft yang legendaris. Dan mau tidak mau berseru. Mendengar seruan bersih dan bebas debu, pupil Xiao Yan hanya menyusut sedikit. Tanpa ada langkah kaki yang menyusut. Dia mengeluarkan penguasa kuno api langit. Dan tubuhnya telah mencapai perut Yanlong dalam sekejap. Dan dia membanting batu itu dengan keras dan menabrak batu itu. Armor skala naga. Ketika simfoni besi emas terdengar, tetapi hanya serentetan percikan api yang berhamburan. Tubuh Yanlong tampak seperti baja raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Belum lagi cederanya. Bahkan tidak ada getaran. Pertahanannya sangat kuat. Xiao Yan merasa sedikit terpana di hatinya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak terlalu lemah. Saya tidak menyangka naga ini tidak bereaksi sama sekali. Mengaum. Dua mata letusan Yanlong menatap Xiao Yan yang sudah membuka tubuhnya. Dalam pandangannya, ketika muncul dalam bentuk aslinya, dengan kekuatan awalnya 6 bintang, sudah cukup untuk membuat 3 bintang ini menjadi 4 bintang. Semut teratas ketakutan. Tetapi mereka tidak menyangka salah satu dari mereka berani memberikan pukulan, yang merupakan rasa malu yang tak tertahankan. Xiao Yan mengabaikan kemarahan Yanlong. Tubuhnya berkedip, dan dia segera menoleh ke kepala naga. Dang dang dang, penguasa kuno Tianhuo membuat beberapa tebasan berat di kepala Yanlong. Pengecoran tarif terpisah. Kali ini, meskipun tidak menyebabkan kerusakan yang berarti, itu mencapai tujuan untuk benar-benar menyulut Yanlong. Mulut Yanlong meraung keras. Ekor besar berkibar di udara. Dan mata merah darah tidak lagi memiliki debu bersih dan naga. Dan tubuhnya terbang menuju Xiao Yan. Yang diinginkan Xiao Yan adalah bahwa Yanlong hanya memiliki dirinya sendiri di matanya. Dia terus-menerus menampilkan keterampilan tubuhnya. Terus-menerus mengubah bentuknya di udara. Dan memukul mundur Yanlong dari waktu ke waktu. Segera, Yanlong dipimpin oleh Xiao Yan, semakin jauh dari pohon kehidupan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Yanlong, Jing Wuchen dan Long Yan juga mengikuti. Tetapi keduanya hanya mengikuti ekor Yanlong, dan mereka menyerang beberapa kali tanpa busana. Segala sesuatu di dunia memiliki keseimbangannya sendiri. Naga batu bertubuh besar dan sangat kuat dalam pertahanan fisik. Namun, kecepatan dan fleksibilitasnya jauh dari Xiao Yan yang memiliki keterampilan fisik, angin tanpa jejak. Itu diprovokasi oleh Xiao Yan sepanjang jalan. Tapi dia tidak bisa menyentuh sisi Xiao Yan sama sekali. Sangat marah sehingga dia hanya bisa meninggalkan raungan yang tidak diinginkan di udara. Kapan?
Ini tidak lagi diketahui sebagai beberapa serangan pertama yang menimpa Yanlong. Kali ini, Xiao Yan dengan sengaja meningkatkan kekuatannya, menghindari mulut baskom darah Yanlong, dan menghantam keras tanduk hitam Yanlong. Tanduk hitam adalah senjata serangan paling tajam di Yanlong, tetapi juga merupakan bagian terlemah dari pertahanan Yanlong. Dia dipukul oleh Xiao Yan. Yanlong pusing dan tertegun, hampir terlempar dari udara. Mengaum. Yanlong mengangkat kepalanya dan melihat manusia kecil yang berulang kali bermain dengan dirinya sendiri seperti monyet di depannya dengan cepat mundur. Paru-parunya penuh amarah dan amarahnya sangat ekstrim, dan tubuhnya berguling dengan ganas. Xiao Yan. Tapi dia langsung teringat sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, melirik ke belakang ke pohon kehidupan yang telah jauh, dan matanya tertuju pada debu bersih dan simbal naga yang telah lama mengejarnya, dan ada keraguan pada pupil besar itu. Kejar, kejar sedikit lebih jauh, dan kamu akan lebih yakin untuk mengumpulkan buah kehidupan. Xiao Yan melihat ragu-ragu tentang Yanlong, cemas di dalam hatinya, dan mengangkat pantatnya dengan tegas ke arah Yanlong. Mulutnya terpojok, penghinaannya menjadi penuh. Xiao Yi berbaring di atas kepala Xiao Yan, menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia tidak begitu mengerti arti Xiao Yan, tapi dia penasaran dan belajar dengan cara yang sama, dan mengangkat dua jari tengah yang gemuk pada saat bersamaan. Brengsek, bahkan kentut kecil yang tidak memecahkan susunya berani mempermalukan Lao Zi. Apakah itu bisa ditoleransi? Tak tertahankan, naga batu ini telah hidup selama puluhan ribu tahun. Mengapa begitu terhina? Langsung jengkel oleh amarah yang tak berujung, dan tidak bisa lagi menahan keganasan hatinya. Matanya dipenuhi darah, ekornya berkibar, dan kekuatannya yang kuat meledak sesaat. Dia bergegas ke Xiao Yan, dan pada saat yang sama membuka mulut penuh darah, yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan beberapa meter. Sekitar, pada saat ini, sinar matahari langsung jin-cancan turun, dan tepat tengah hari matahari bersinar, dan buah kehidupan di pohon kehidupan berwarna merah seperti batu akik, memancarkan aroma yang menawan. Kali ini, Xiao Yan sangat gembira dan tidak lagi mengelak. Cahaya berdarah naik dari tubuh Xiao Yan dan segera menutupi ruang dalam bilangan persegi. Mulut Yanlong yang hendak menutup langsung tertegun. Seluruh tubuhnya mandek di udara, dan kemudian terdengar suara ratapan, dan kepalanya digulung di udara. Hujan darah. Bahkan jika jiwamu terlindungi dengan baik, Lao Su tidak percaya kamu bisa menahan dingin langit dingin. Petik 2. Teknik pertarungan jiwa berhasil. Xiao Yan tidak memberi Yanlong kesempatan untuk bernapas. Dia terbungkus dalam cahaya berdarah, dan semua semangat juangnya dihidupkan seketika. Kah. Dengan pukulan penuh Xiao Yan, baju besi berskala Yanlong tidak lagi bisa dihancurkan, dan tempat yang dihantam oleh penguasa berat itu tiba-tiba tertutup retakan. Tanpa henti, Xiao Yan memasukkan cairan Qingling, dan 1000 kaki tanpa bayangan, membanting dengan gila-gilaan. Yanlong dipukul dengan keras dan berteriak berulang kali. Tidak mungkin lagi menahan tubuhnya di udara. Jatuh dengan keras, dan menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Naga batu bintang 6 awal ini benar-benar kuat. Di bawah serangan Chang Qianghan, saya dipukul satu demi satu oleh 5000 kaki saya. Ying, belum mati, baru saja dipukul keras. Tiba-tiba, ledakan berkekuatan tinggi membuat Xiao Yan sedikit kewalahan, dan dia tersentak. Di kejauhan, buah kehidupan berdiri di tempat yang bersih dan bersih, berdiri di bawah pohon kehidupan, menatap naga batu yang jatuh ke tanah dan menabrak lubang. Kaget dan tidak bisa berkata-kata. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari saudara Xiao? Apakah ini masih merupakan kekuatan yang dapat dikendalikan oleh Kaisar Petarung Puncak Bintang 4? Jika itu aku tidak akan mampu menangani bahkan setengah gaya. Adegan yang jelas terus terlintas di benaknya, dan untuk sesaat dia lupa bahwa dia masih bertarung. Mengaum, raungan terdengar, dan seluruh tebing tampak terguncang oleh raungan itu. Yanlong berjuang dan mengangkat kepalanya, melihat bahwa tidak ada buah kehidupan di pohon kehidupan, dan dia melihat bahwa tidak ada debu yang berdiri di bawah pohon, dan segera memahami segalanya.
berpikir bahwa buah kehidupan yang akhirnya matang untuk banyak orang. Tahun telah jatuh ke tangan orang lain. Gelombang cahaya keluar dari mulut di bawah amarah dan meledak menjadi debu. Di mana gelombang cahaya lewat, udara bergoyang ke mata telanjang. Dan saat ini Xiao Yan berada pada saat kekuatan lama habis dan kekuatan baru tidak lahir. Dan sudah terlambat untuk mencegatnya. Jing Wuchen akhirnya terbangun dari kelesuannya. Tapi sayangnya, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dan hanya bisa menyaksikan gelombang cahaya datang. Kerja bagus. Dia selalu ingin memverifikasi apakah dia dapat menerima serangan dari Warcraft bintang 6 awal. Pada saat gelombang cahaya menyerang, dia tidak terkejut, dan dia melangkah maju begitu dia melangkah. Kekuatan darah naga guntur 9 Suancin tidak terbatas. Tanah terbuka penuh, dan armor skala emas gelap dengan cepat menutupi seluruh tubuh. Mengeluarkan suara logam, jepret, sepasang mata emasnya juga berubah menjadi emas gelap. Dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuh yang tegak. Menginjak tanah, membungkuk, dan bergegas ke depan. Long Yu menyelesaikan serangkaian tindakan hanya dalam satu ruang bernapas. Pistol petir menunjuk ke gelombang cahaya yang mendekat. Dan titik tembus berkecepatan tinggi dari senjata itu mengeluarkan suara bip yang bergesekan dengan udara. Titik, sialan kecil, Jing Das berteriak cemas. Sepasang mata yang terkejut menatap sekeliling. Memarahi di dalam hatinya mengapa dia tidak buru-buru memetik buah kehidupan tadi. Ini adalah pukulan keras Warcraft di awal periode bintang 6. Bisakah pertahanan naga menahannya? Bagaimana jika Long Yan memiliki 3 kekurangan dan 2 kekurangan? Dia benar-benar lupa bahwa Xiao Yan telah mengatur kepercayaan alami pada pertahanan Long Mao. Dalam sekejap mata, senjata petir Long Yu dan Guangbo telah dibombardir bersama. Dengan suara tabrakan tumpul, kedua roh juang itu robek dan berputar seketika, meledakkan tanah saat tabrakan menjadi selokan, dan debu kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara. Di dalam debu, naga tanpa tombak itu mundur 3 langkah. Wajahnya memucat dan pakaiannya hancur. Tetapi dia tidak terluka sama sekali. Dan matanya berkilat karena kegembiraan yang tak terkendali. Dia dengan kaku menahan gelombang serangan naga batu bintang 6 awal ini, yang membuktikan bahwa dia memiliki pertahanan yang sebanding dengan bintang 6. Ini masih dalam situasi di mana dia belum mengubah ontologi. Jika ontologi diubah, dia sekarang percaya bahwa dia pasti dapat menerima serangan bintang 6. Jing Wuchen melihat pemandangan ini dengan luar biasa. Jantungnya berdebar kencang. Matanya penuh kejutan yang tak terduga. Xiao Yan dan Long Yan adalah ayah dan anak yang sama. Seseorang dapat membuat ulang Warcraft bintang 6 awal dan yang lainnya dapat menolak bintang 6 awal serangan Warcraft, yang sangat mengejutkan. Jing bersih terkejut. Xiao Yan marah. Meskipun dia sangat yakin bahwa pertahanan naga dapat menahannya, serangan Yanlong pada Long Jing dan Jing bersih ada di bawah kelopak matanya, yang masih menyulut hatinya. Menyala. Xiao Yan menuangkan sebotol Qingling liquid lagi. Memancarkan napas membunuh segalanya. Kekuatan jiwa di bawah, Cold Sky Cold, tersapu. Dan penguasa kuno api langit melambaikan momentum yang tak tergoyahkan. Semuanya meledak menuju kebangkitan naga batu. Di bawah gerakan pikiran Xiao Yan, Xiao Yi menggumamkan mulutnya. Dan teratai api yang menyala hampir terbang keluar dari telapak tangannya. Dan dengan cepat terbang ke Yanlong. Merasakan sentimen pembunuhan yang mengerikan dari udara. Pupil darah Yanlong berkontraksi dengan cepat. Dan kulit leher belakang tiba-tiba melonjak. Terlepas dari pukulan yang gagal dari Guangbo yang terkejut, dia merangkak keluar dari lubang dengan panik, berusaha menghindarinya. Tapi bisakah skill pertarungan jiwa Chang Qianghan bisa kabur? Meskipun serangan jiwa Xiao Yan tidak dapat membunuh Yanlong, dia dapat membuatnya pingsan, membuat tubuhnya mandek, dan tidak dapat menghindari pukulan berat Xiao Yan. Pada saat ini, serangan seperti badai dahsyat menghantam tubuh Yanlong. Klik, klik, klik. Serangkaian retakan armor bersisik terdengar di depan tebing yang kosong. Selanjutnya, penguasa berat Xiao Yan secara khusus mengambil luka naga batu untuk diserang, dan menghancurkan baju besi bersisik yang retak beberapa kali, dan kegilaan mengalir ke tubuh naga batu.
Saya tidak tahu berapa banyak tulang yang patah dan berapa banyak yang hancur. 5 organ dalam dan 6 organ dalam. Teratai api Xiaoyi juga mengikuti dari dekat. Terbenam di tubuh Yanlong dari bagian tubuh yang berkaki berat. Dan kilatan kembang api yang terdiri dari darah dan api muncul dari tubuh Yanlong. Oh, kengerian yang mengerikan meletus dari mulut Yanlong. Dan tubuh Yanlong tiba-tiba terpental dari lubang dan jatuh lagi. Membuat suara yang tumpul dan keras. Tubuh besar Yanlong kejang-kejang di tanah. Dan bau darah keluar dari tubuhnya yang kabur. Dan tanah yang tebalnya ratusan meter diwarnai merah tua. Rupanya, Yanlong mengalami pukulan fatal. Kedutan tubuh semakin mengecil. Yanlong mengangkat kepalanya dengan susah payah. Memandang Xiaoyan. Dan melirik simbal naga yang telah lama dihindari dan debu bersih yang telah mengelak ke samping. Dan ada sedikit kebencian di murid yang mulai menyebar. Mengapa 3 semut jangkrik kecil yang belum mencapai puncak 4 bintang justru memiliki kekuatan dahsyat yang jauh melampaui level mereka? Mereka tidak mengerti dan tidak mau memikirkannya. Bagaimanapun juga mereka akan mati. Tetapi buah kehidupan yang telah dia jaga selama bertahun-tahun telah jatuh ke tangan ketiga semut ini. Dan tubuh serta inti sihirnya akan menjadi rampasan ketiga semut ini. Ini membuatnya tidak mau ekstrim dan membenci Xiaoyan. Tiang. Setelah kebencian di matanya, ada sentuhan tekad. Matanya tertutup secara bertahap. Tetapi tubuhnya yang besar dengan cepat mengembang. Seperti balon besar yang penuh dengan udara. Tidak, ini akan meledak. Seru Jingjing. Melangkah maju dan menyeret capung ke kejauhan. Kecepatannya mencapai titik ekstrim. Xiaoyan juga melintas ke keduanya di antara beberapa pendaratan. Begitu langkah ketiga pria itu berhenti. Terdengar suara keras di depan tebing. Saat daging terbang melintasi, seluruh ruang diselimuti badai dendam yang mengerikan. Bebatuan dan batu kapur mengalir turun dari atas tebing seperti air terjun, menimbulkan debu. Ketiganya merasa tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Setelah saling memandang, mereka tidak bisa menahan cemberut. Dan ada pandangan yang tersisa di mata mereka. Saya percaya. Peledakan diri dari Six Star Warcraft sangat menakutkan. Dia menepuk dadanya ketakutan setelah dibersihkan. Untungnya, kita bisa berlari cepat. Kalau tidak kita mungkin harus mengelupas kulitnya jika kita tidak mati. Tentu saja, untuk World of Warcraft bintang 6 dengan tubuh sebesar itu, kekuatan yang terkandung di setiap meridian dan setiap daging cukup mengerikan. Ketika kekuatan ini bersatu dan meledak, kekuatannya tentu saja besar. Xiaoyan berkata dengan mengangkat bahu. Namun, tubuh besar juga memiliki kelemahan karena tidak fleksibel. Itulah sebabnya kami diburu dengan mudah. Itu karena keterampilan bertarung jiwamu sangat bagus. Itu membuat naga batu 2 kali seolah-olah diperbaiki. Sangat luar biasa. Jing Wuchen memuji keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan. Pertarungan jiwa adalah satu aspek. Tetapi tanpa Xiaoyi, tidak akan mudah untuk membunuh Warcraft bintang 6 awal ini. Saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa minggu. Keterampilan bertarung penguasa saya terlalu agresif. Kata Xiaoyan sambil mengangkat tangannya dan menyentuh Xiaoyi, yang gemetaran di atas kepalanya. Yah, jangan rendah hati. Hei, berapa level skill pertarungan jiwamu? Ned Das bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Xiao jawabannya membuat Jingdu bersih. Saya tidak tahu. Masih ada orang yang tidak tahu kelas berapa yang mereka lawan? Ada kilasan ketidakjelasan di mata yang jernih dan bersih. Apakah itu kekecewaan atau ketidakpercayaan? Atau bahwa Xiaoyan memiliki rahasia yang tidak dapat dijelaskan? Xiaoyan menggaruk kepalanya dan menjelaskan dengan sedikit rasa malu. Teknik bertarung ini terlalu esoteris. Saya baru belajar sedikit dulu. Jadi saya tidak bisa menilainya. Dan tidak ada yang mengatakannya kepada saya. Saya kira, mungkin, ya kuasi suci pesanan. Petik 2. Jun Sengji, ya Tuhan, mulut terbuka Jing Wuchen hampir bisa menelan telur angsa. Aku berkata, Saudara Xiao, jangan membuatku takut dengan keterampilan bertarung yang begitu canggih. Aku akan ditakuti sampai mati olehmu. Haha, Xiao yang terhibur oleh Jingdas. Aku sangat takut, jika aku memberitahumu bahwa teknik pertarungan penguasa yang aku lakukan juga merupakan perintah semi suci. Aku ingin tahu bagaimana menurutmu.